Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk kami mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh Pak Kristianto Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap bibir mulut Pak Kristianto Tuhan yang akan menyampaikan. Biarlah apa yang disampaikan bisa kami pahami, kami simak dengan baik dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini, haleluya, amin. 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 Terima kasih Pak Kris, mau bisa mengajar lagi. Dulu sempat kesaksian nggak kunjungannya waktu itu ke NTT atau gimana? Sudah belum pernah ya? Sudah ya? Sudah Pak, sudah. Pak. Kalau ada kesaksian baru silakan ya. Oke, tapi iya, saya persilakan, saya sudah bisa untuk kalau mau share sudah bisa di sini. Silakan. Oke. Shalom semuanya, adik-adik, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oke. Terakhir kita bahas tentang apa ya kemarin ya? Masih ingat? Tentang haus dan lapar. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Oke. Udah pada masih lapar atau udah kenyang? Sarapan? Amin. Masih lapar akan makan firman bubur. Tuhan, Pak. Oh, ada yang lapar bubur, ada yang lapar firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan bahas tentang orang yang murah hati. Kita masih bicara tentang 8 ucapan bahagia ya. Nah, saya siapkan PowerPoint-nya dulu. Sebentar. Nah, kalau saya boleh bertanya, apa sih yang dimaksud dengan murah hati? Ada yang tahu? Yuk kita diskusi sebentar. Murah hati itu apa murah hati? Punya belas kasihan. Belas kasihan. Oke, yang lain. Selalu memberi, Pak. Selalu memberi. Wow, dahsyat banget. Jadi kalau ada yang kekurangan, silakan hubungi yang selalu memberi, siap memberi ya. Maksudnya memberikan pertolongan, nasihat gitu ya. Oke, yang lain. Murah hati itu apa sih? Memiliki rasa kasihan. Memiliki rasa kasihan. Oke. Ada yang lain mau nambahkan? Orang yang selalu peduli. Orang yang selalu peduli. Oke. Yang lain ada yang nambahkan? Yuk, tambahkan lagi. Orang yang suka menolong, Pak. Orang yang suka menolong. Wow, dahsyat. Yang lain? Murah hati? Welcome, Agape sama Anis. Yuk, tambahkan lagi. Oke, di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kita akan bicara tentang murah hati. Ya. Nah, apa bedanya keadilan dan kemurahan hati? Kalau tadi kan sudah dibahas murah hati begini, murah hati ini, murah hati ini. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira ada nggak sih perbedaan antara keadilan dan kemurahan hati? Ayo. Ada. Apa tuh bedanya? Kalau keadilan. Ya, kalau keadilan ya satu-satu. Semangat nih, luar biasa pagi-pagi. Sarapan. Kalau keadilan adalah orang yang tidak memilih satu atau yang lainnya, tapi adil, Pak. Selalu. Seimbang, Pak, seimbang. Oh, terus yang lain. Apa bedanya keadilan dan kemurahan hati? Ayo, tambahkan dong. Kalau keadilan, jahat balas dengan jahat, Pak. Kalau murah hati, jahat dengan balas dengan kebaikan. Wah, oke. Jahat balas dengan jahat. Oke. Yang lain? Supaya kontras kita bisa membedakan antara keadilan dan kemurahan hati. Karena keadilan dan kemurahan hati itu berbeda loh. Ya, supaya kita nggak salah. Oke, ya, saya coba jelaskan ya. Nah, kemurahan hati. Kemurahan hati itu adalah memberi kepada sesama kita apa yang mereka tidak layak untuk menerimanya. Jadi kita memberikan sesuatu kepada sesama kita
yang sebenarnya dia nggak layak untuk menerimanya. Keadilan adalah selalu memberi apa yang kita berhak menerimanya, ya. Jadi kalau keadilan, seseorang ya memberi yang berhak untuk menerimanya. Contoh, ya, kita bekerja. Nah, ini kan lagi mau Lebaran nih, ya, dapat THR. Nah, itu emang keadilannya, ya. Dia memang berhak untuk mendapatkan THR. Jadi jangan nanti waktu seseorang dapat THR, wah, bos saya murah hati sekali loh, saya diberikan THR gitu loh. Loh, itu bukan murah hati, itu memang keadilannya ya seperti itu ya. Dia memang berhak untuk mendapatkan THR gitu loh. Tapi yang namanya kemurahan hati adalah ya misalnya gini ya, orang yang misalnya memusuhi kita, membenci kita, memfitnah kita, ya enggak. Kemudian orang tersebut misalnya tiba-tiba mengalami kesukaran, ya, mengalami hal sesuatu yang dia sebenarnya punya hutang, ya enggak, sedang dituntut sama orang untuk bayar hutangnya. Nah, kita yang difitnah, yang dimusuhi, kita datang kepada dia dan kita bantu dia. Nah, itu murah hati. Ya, orang yang kita membantu seseorang atau sesama kita yang mereka seharusnya nggak layak untuk menerimanya, tapi kita lakukan, itu murah hati. Ya, jadi beda ya antara keadilan dan murah hati. Ya, kalau keadilan ya memang itu haknya dia, ya, dan dia berhak untuk menerimanya gitu. Nah, kemurahan hati inilah yang sebenarnya membawa kita lebih lanjut kepada orang-orang yang belum layak untuk menerimanya. Nah, di dalam pelayanan, di dalam kekristenan, khususnya teman-teman yang sedang sekolah saat ini, ya. Nah, kita melihat di luar sana ada banyak orang yang belum mengenal Yesus. Ada banyak orang yang masih hidup di dalam dosa. Tapi kita mau untuk menjangkau mereka. Kita mau menghampiri mereka. Bahkan mungkin ada yang di pelosok, ada yang saya tahu ada yang sulit medannya gitu ya. Tapi teman-teman mau untuk ke sana gitu ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa? Karena ada satu dasar di dalam hati teman-teman melihat mereka perlu untuk diselamatkan. Seharusnya mereka nggak layak lah. Oh, ngapain kita datang kepada orang berdosa? Bahkan mungkin kita nggak kenal, mungkin mereka juga dari agama seberang, ya kan? Tapi kita punya sesuatu di hati kita yang namanya kemurahan hati. Kita mau jangkau mereka. Nah, itulah kemurahan hati. Sama halnya seperti firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 33 ayat 19. Yuk kita buka Alkitab kita. Ada yang bisa tolong bacakan? Sebenarnya saya lebih suka ayat ini ada di Perjanjian Baru sih, tapi nggak apa-apa kita baca dulu karena ini dasar ayatnya. Keluaran 33 ayat 19. Keluaran 33 ayat yang ke-19. Tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ya, bahkan ini diulang oleh Paulus di dalam Roma 9 ayat 15 ya. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Artinya gini, kita itu bebas untuk memutuskan kepada siapa kita ingin menunjukkan kemurahan hati. Karena Tuhan pun berfirman, aku akan bermurah hati kepada siapa aku berbelas kasihan. Jadi artinya gini, Tuhan tidak terikat memberikan keadilan kepada Tuhan terikat memberikan keadilan kepada semua umat manusia. Akan tetapi ia bebas untuk memberikan kemurahan hati kepada siapapun yang ia pilih. Contoh ya, kejadian ketika ada seorang perempuan pelacur ya, pezina ya enggak, yang mau dirajam. Ingat ya peristiwa itu ya, yang ingin dilempar batu ya. Luar biasa ya.
seharusnya dia layak untuk dihukum, karena itu hukum Taurat gitu ya. Nah, tetapi apa yang Yesus lakukan? Yang Yesus lakukan, dia mengampuni, dia berbelas kasihan kepada perempuan pezina itu. Sama halnya juga ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai. Orang Farisi kan kemudian membicarakannya, kenapa gurumu ya kepada murid-muridnya makan satu meja ya bersama-sama dengan orang pendosa. Tapi itulah sifat Tuhan. Dia selalu bermurah hati kepada siapapun. Nah, itu yang harus kita miliki. Jadi kita nggak bisa membatasi murah hati hanya kepada kelompok kita, golongan kita. Kita bebas untuk bermurah hati kepada siapapun. Ya, nah berikutnya. Ya, jadi Tuhan tidak terikat. Ya, Tuhan terikat untuk memberikan keadilan ya kepada semua orang. Ya, keadilan Tuhan itu berlaku untuk semua manusia. Tetapi dia bebas untuk memberikan kemurahan hati. Dia bebas untuk memberikan kasihnya kepada siapapun yang Ia pilih. Ya, nah saya percaya biarlah ini juga menjadi sifat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, nah next ada dua area kemurahan hati. Yang pertama adalah pemberian. Pemberian itu adalah dorongan hati untuk memberkati dan menolong sesama dengan cara membagikan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu apa? Sumber daya itu bisa uang kita, bisa waktu kita, bisa tenaga kita, bisa nasihat kita. Jadi ketika ada seseorang ya yang membutuhkan, kita memiliki dorongan hati dan kita ingin memberkati, menolong seseorang, ya kita bagikan apa yang kita miliki. Ya mungkin, wah Pak saya nggak punya uang, ya kita mungkin bisa memberikan nasihat kita. Kita mungkin lagi sibuk, kita berhenti bekerja, ya kita tinggalkan pekerjaan kita memberikan nasihat. Nah itu pun kita melakukan yang namanya juga kemurahan hati. Jadi kemurahan hati ya bisa apa yang kita punya ya, baik itu barang, uang ataupun tenaga, waktu, pemikiran ya. Nah, itu bisa kita berikan ya. Yang kedua adalah area yang namanya pengampunan. Sikap hati untuk tidak menghakimi, melainkan tetap mengulurkan tangan ketika seseorang tidak melakukan hal yang benar dan adil. Yang tadi saya contohkan ya. Yang paling sulit ini pengampunan, teman-teman. Ya. Nah, kadang orang yang dekat atau orang yang kita kenal ya, kemudian menusuk kita dari belakang ya, dalam tanda petik artinya memfitnah kita. Kemudian jahatin kita, fitnah kita. Nah, ini yang seharusnya kita semua juga bisa lakukan. Saya percaya ya nggak gampang memang untuk melepaskan pengampunan. Tapi itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk kita memberikan kemurahan hati bukan hanya masalah pemberian yang tadi, sifatnya barang, ya nasihat, tetapi yang terutama adalah melepaskan pengampunan. Seharusnya kita bisa membalas, seharusnya mungkin kita bisa menuntut, tetapi yang luar biasa adalah kita berani untuk melepaskan pengampunan. Beberapa waktu yang lalu kan ramai di media sosial, saya lihat ada beberapa dalam tanda petik para pemuka agama yang dari agama seberang yang suka menghina atau menista ya agama Kristen ya, memfitnah. Tapi kok nggak ada orang Kristen yang melakukan pengaduan ke kepolisian gitu. Tapi kalau kita yang melakukan penistaan cepat sekali gitu ya mereka adukan ke kepolisian. Nah itulah ciri khas orang Kristen. Orang Kristen nggak pernah mau balas.
Tapi mereka bersukacita. Wah, Yesus difitnah, ya, Alkitab diputarbalikkan. Saya lihat komentar orang Kristen itu luar biasa. Puji Tuhan, ya, nama Yesus selalu disebut, ya. Mereka buka Alkitab walaupun mereka melakukan fitnah, tetapi ada beberapa komentar orang Kristen yang cukup menarik. Saya lihat, puji Tuhan, ya, mereka jadi buka Alkitab, mereka cari tentang Yesus. Yes. Itulah ciri orang yang murah hati. Dia tidak pernah mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia akan selalu memberikan kasihnya. Nah, masalah pengampunan inilah yang sebenarnya menjadi titik poin kita di dalam kehidupan kita, ya. Karena kalau pemberian, ya, dalam tanda petik, ya, semua orang bisa lakukan. Bahkan orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa lakukan itu. Tetapi yang lebih dalam lagi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah yang poin kedua itu, area pengampunan. Nah, saya berharap teman-teman belajar untuk melepaskan pengampunan, berani untuk belajar melepaskan pengampunan. Baru-baru ini ada seorang ibu, ya, sharing sama saya, dia kesaksian bagaimana ada seseorang di grup WhatsApp, ya, yang selalu jahat sama dia cukup bersabar. Satu ketika dia bilang, "Pak, ini nggak bisa didiamkan, Pak. Ini saya harus ungkapkan siapa dia." Saya bilang, "Loh, nggak bisa, Bu. Tuhan nggak ajarkan seperti itu. Ibu nggak bisa membalas, ibu nggak bisa menghakimi. Yang ibu harus lakukan adalah melepaskan pengampunan, tetap mengasihi dia. Mau sampai kapan, Pak, saya mengasihi dia? Mau sampai kapan saya sabar, Pak, sama dia? Nggak bisa, Pak." Lalu saya bilang, firman Tuhan mengajarkan untuk kita melepaskan pengampunan. Sampai berapa kali? Ya, Tuhan Yesus ajarkan. Sampai berapa kali, teman-teman? 70 kali, 7 kali. Artinya tidak terbatas. Sepanjang umur kita harus bisa melepaskan pengampunan. Nah, itu area yang harus kita miliki, ya. Jadi kalau area pemberian tadi, ya, memang itu kita semua mungkin bisa melakukan. Tapi poin yang kedua, area yang kedua, pengampunan, itu sukar. Ya, secara daging sukar. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita udah mengalami belas kasihan Tuhan, kita mengalami grace, kita mengalami kasih Tuhan, kita bisa melakukan itu semua, ya. Saya ingat ketika saya juga pernah disakiti dan saya ingin membalas, ya, Tuhan selalu ngomong, Roh Kudus di hati itu dapat ekspresi seperti ini. "Kamu aja orang yang berdosa, aku ampuni. Masakan kau tidak mau atau tidak bisa melepaskan pengampunan? Kalau aku tidak pernah mengingat-ingat dosamu, seharusnya kau melakukan hal yang sama." Dan saya belajar untuk bisa melepaskan pengampunan. Memang melepaskan pengampunan tidak seperti membalikan telapak tangan, gitu, ya, kan. Namanya luka, ya, saya selalu ingatkan, seperti di luka, itu akan tetap ada bekas. Kita dilukai seseorang, itu akan ada bekasnya. Artinya akan ada di dalam ingatan kita. Di dalam memori ingatan kita tuh kita akan ingat itu. Nah, seseorang yang bisa melepaskan pengampunan adalah, atau orang tersebut sembuh melepaskan pengampunan adalah ketika luka itu dikorek dan tidak berdarah, maka itu sudah dikatakan sembuh. Tetapi kalau dikorek masih mengeluarkan darah, itu belum sembuh, itu belum total melepaskan pengampunan. Artinya begini, seringkali iblis mengangkat memori kita. Lihat tuh, dia kan pernah begini. Wah, ngelihat orangnya aja kita udah pengen muntah, gitu, ya, kan. Itu belum melepaskan pengampunan. Itu kita belum punya kemurahan hati seperti itu. Itu kalau misalnya iblis mengingatkan peristiwa kejadian yang menyakitkan itu, tapi kita udah anggap, wah, itu biasa. Saya udah nggak ini, saya tetap mengasihi dia. Nah, itu orang yang sudah melepaskan pengampunan. Jadi belajar, ya, parameternya seperti itu. Saya selalu seperti itu. Kalau masih nyes di hati, wah, itu belum total melepaskan pengampunan. Minta terus kepada Tuhan untuk bisa melepaskan pengampunan. Oke, berikutnya, next, ya. Nah, langkah-langkah untuk menerima kemurahan hati dari Tuhan. Yang pertama adalah memohon, meminta. Kita lihat di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, ada yang bisa bacakan?
Rapat Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. besar kesetiaan. kemuliaan-Mu. Wow. Jadi teman-teman, yuk mohon setiap hari sama Tuhan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu nggak pernah habis. Rahmat-Nya itu selalu baru. Jadi, ya, kadang kita sebagai orang Kristen, ya, kita bertemu dengan orang Kristen suka bertanya gini, ada sesuatu yang baru nggak? Beberapa mungkin akan berkata, nggak ada yang sesuatu yang baru di kolong langit ini, ngaco kamu. Tetapi kita akan memberitahukan kepada mereka gini, tidak. Alkitab mengatakan, kemurahan hati Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Wow. Tiap hari Tuhan melimpahkan kemurahan hatinya untuk saudara dan saya. Nah, itu kita minta terus setiap hari. Tuhan, saya selalu kalau pagi kita berdoa, Tuhan, aku minta terus kemurahan hatimu memenuhi hatiku. Supaya aku dapat menyalurkan kasihmu kepada orang. Iya. Nah, saya percaya itu langkah pertama untuk kita bisa menerima kemurahan hati, ya. Jadi kita memohon. Yang kedua adalah yaitu tadi kita mau menjadi salurannya. Kita mau menjadi saluran berkatnya, ya. Yesus tidak meminta kita untuk bermurah hati itu sekali-sekali, ya. Tapi untuk kita setiap hari, setiap saat kita harus menjadi saluran berkat, saluran kemurahan hati Tuhan, terus menerima, ya, terus menyalurkannya. Kenapa? Karena kita tiap hari dapat sesuatu yang baru, kita dapat kemurahan hati, dan itu nggak boleh kita simpan, itu harus kita salurkan, harus kita bagikan. Kalau kita simpan itu sama seperti yang selalu saya sebutkan, ya. Itu lama-lama kalau ngumpul dan tidak kita salurkan, itu jadi lautan mati di dalam hati kita, jadi busuk, ya. Supaya kita terus dilimpahkan kemurahan hati, ya kita tiap hari harus menyalurkan, ya. Jadi jangan sekali-sekali, jangan hari ini saya tidak, besok aja deh Tuhan, nggak bisa, ya. Tiap hari kita harus menyalurkan berkat itu. Amin. Saya percaya ini jadi bergairah ya kita untuk melakukan. Nah, ada beberapa hambatan-hambatan terhadap kemurahan hati. Nah, ini yang harus kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah kekakuan. Kekakuan ini adalah merek dagang legalisme. Legalisme itu hukum, ya. Dan sekali legalisme atau hukum mengambil alih, itu gereja akan jadi dingin, kaku, dan tidak membuat orang merasa diterima. Pernah satu kali saya ada di sebuah gereja begini. Tiba-tiba masuk seorang wanita nakal, ya. Wanita nakal biasa ya, perempuan tidak baik, ya. Sudah cukup dikenal di daerah itu, tiba-tiba masuk ke dalam sebuah gereja menggunakan pakaian agak mini, semua orang kemudian melotot dengan sinis satu gereja. Kemudian ada yang berbisik, kok seorang pelacur bisa datang dengan pakaian yang tidak layak, ya, ke gereja, gitu ya kan? Semua orang bergunjing ngomongin wanita ini, gitu. Nah, itu yang tadi yang dibilang kekakuan, gitu loh. Gereja itu adalah bukan tempat orang-orang baik, orang-orang kudus, orang-orang suci. Gereja adalah tempat di mana kita menerima setiap orang yang berdosa untuk diubahkan, untuk berjumpa dengan Kristus, untuk mengalami kasih Kristus. Ya, seringkali orang melabelkan bahwa gereja adalah tempat yang kudus. Bukan berarti saya kemudian menyetujui untuk berpakaian minim, bukan itu maksudnya ya. Tetapi maksudnya adalah seringkali kita menjadi kaku karena masalah hukum, masalah peraturan yang ada, ya, akhirnya membuat kita menjadi dingin dan kaku dan
akhirnya sulit untuk bisa bermurah hati. Ingat seperti ketika Yesus berbicara dengan wanita yang berdosa, ya. Dia cuma nulis-nulis di tanah, di pasir, ya. Kemudian dia nggak menghakimi wanita itu. Dia nggak bilang, oh kamu berdosa, kamu seorang pezina, enggak. Tuhan Yesus cuma tanya, loh di mana mereka yang tadi mau menghukum kamu, yang mau melempar batu? Pergi Tuhan. Ya sudah, kamu pulang, jangan berbuat dosa lagi. Sederhana seperti itu. Dosanya langsung diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa. Nah, yuk jangan jadi kaku. Ya, untuk bisa kita bermurah hati, jangan kita menjadi kaku di dalam kehidupan kita, ya, tentang masalah aturan dan hukum. Yes, hukum dan aturan tetap harus kita tegakkan, harus ada di dalam hati kita. Tetapi kita harus lebih besar melihat adalah kasih Kristus. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjangkau orang-orang berdosa, para orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kalau kita menggunakan hukum, menggunakan peraturan-peraturan yang ada, jadi sulit untuk kita bisa membagikan kasih itu. Ya. Yang kedua adalah pembalasan. Nah, ini yang tadi saya siarkan, saya ceritakan. Seringkali hambatan kemurahan hati adalah masih adanya ya tadi ya, belum bisa melepaskan pengampunan, masih sakit hati, masih masih ada dorongan hati untuk hati yang terluka, ya, untuk membalas dendam, ya, masih ingin menuntut, masih ada ketidakpuasan. Nah, ini akhirnya menjadi sulit untuk kita bisa bermurah hati. Yang ketiga adalah mentalitas kemiskinan. Adalah perasaan, ya, di dalam hati kita yang selalu mengkhawatirkan, aduh, kita ini terbatas. Kita ini, saya juga sedang kekurangan. Saya juga sedang bergumul, ya, nggak, misalnya tentang uang, gimana saya mau membagikan. Gitu. Kalau orang yang bermurah hati, dia nggak pernah hitung-hitungan, ya. Nah, ini kita harus belajar tentang mentalitas kemiskinan ini. Saya juga mengalami ini juga, ya. Waktu ingin memberi atau ingin menabur, ingin membantu, kadang saya lihat dulu kondisi keuangan saya gimana, gitu loh. Ya. Satu ketika saya kesaksian begini. Satu ketika saya lagi bukan nggak punya uang tinggal sedikit sekali. Tiba-tiba saya dipanggil, ada satu pelayanan, ya. Saya nggak tahu, saya pikir pelayanan biasa-biasa, ya. Tetapi pulang dari pelayanan itu saya diberikan amplop, diberikan berkat. Waduh, saya sukacita sekali, ya, karena biasalah, ya, kita kalau lagi nggak punya uang, ya, kemudian dapat berkat, ya sukacita dong, ya kan. Langsung kepikiran waktu itu di dalam pikiran saya dan hati saya, wah, saya pulang ini ngajak anak istri makan di mall nih, udah lama nih nggak makan di mall, ya, ceritanya. Saya mau traktir anak saya, istri saya makan di mall. Tiba-tiba di dalam perjalanan telepon saya bunyi. Jadi ada seorang jemaat itu sedang suaminya dirawat di rumah sakit karena tiba-tiba sakit. Terus saya bilang, oke, Tante, nanti habis pelayanan ini saya langsung ya mampir ya ke rumah sakit, ya, kamar berapa? Oh, di kamar ini, Pak. Oh, oke, saya datang ke situ. Nah, singkat cerita, saya parkir motor. Kemudian, aduh, saya bilang saya nggak bawa apa-apa ini, ya kan. Kemudian di dalam hati begini, ada suara Roh Kudus ngomong gini, kasih berkatmu itu. Waduh, saya bilang, oke Tuhan, wah, berlaga rohani. Oke Tuhan, saya kasih. Singkat cerita, saya kunjungan, ngobrol, kemudian doakan. Pulangnya, pas saya mau pulang, saya sudah pisahkan, ya, uang itu. Ada sebagian, kemudian saya berikan. Tante, ini ada berkat nih buat Tante sama Om, mungkin bisa nanti Tante buat makan, ya, sambil jagain Om, kan. Ada berkat. Oh, nggak usah. Enggak, Tante, terima. Oh iya, makasih Pak. Kemudian saya pulang. Waktu saya turun ke parkiran motor, teman-teman, ini yang luar biasa, Tuhan kita tuh luar biasa. Tiba-tiba Roh Kudus itu tegur di hati saya begini, kamu kasih berapa? Ya, kasih cukuplah Tuhan buat tantenya, buat makan sampai besok sih cukuplah Tuhan. Aku suruh kasih semua. Saya kaget loh, teman-teman.
Semua Tuhan. Aduh, saya tuh mau habis ini mau ngajak apa keluarga saya makan Tuhan. Aku suruh kamu kasih semuanya untuk mereka. Saya terdiam itu. Saya terdiam di parkiran motor. Kemudian Roh Kudus ingatkan begini. Kamu waktu tadi pagi pergi, kamu punya uang nggak? Enggak Tuhan. Kalau sekarang berkatmu itu engkau berikan kepada tante dan om itu, sama nggak kondisimu dengan tadi pagi? Sama Tuhan. Kamu ngerasa kehilangan nggak? Enggak Tuhan, karena tadi pagi pun aku nggak punya apa-apa. Kalau kamu nggak merasa kehilangan, kasih itu semua. Saya cuma terdiam dan saya cuma bilang, Tuhan ampuni saya. Saya cuma mau taat sama Tuhan. Dan akhirnya saya naik lagi ke atas teman-teman. Saya naik ke atas, kemudian saya jumpain tantunya lagi. Tantunya sampai bingung, ada apa Pak? Enggak, ini tante, saya ceritakan. Nah, tadi saya dapat berkat gitu ya, tapi ternyata Tuhan suruhnya kasih semua nih tante. Jangan Pak, nanti kan buat Bapak. Enggak, saya cuma mau taat sama Tuhan. Tante terima deh ya semuanya nih sama amplop-amplopnya. Kemudian tantenya bingung, saya juga bingung. Dan waktu saya turun ya ke parkiran motor, saya ingat sekali Tuhan Roh Kudus tegur saya lagi. Bagaimana hatimu? Saya cuma bilang, saya suka cita Tuhan. Saya tidak merasa kehilangan. Saya cuma belajar taat saja sama Tuhan. Nah, itulah teman-teman, kita harus buang mentalitas kemiskinan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bermurah hati. Seringkali hambatan kemurahan hati adalah kita masih punya mentalitas kemiskinan. Dan saya ingat sekali gitu ya, beberapa hari kemudian Tuhan memberkati saya. Ada orang jadi saluran berkat untuk saya, ya, yang nilainya bukan berarti saya hitung-hitungan memberi kemudian nilainya diganti Tuhan seperti 2 kali lipat, 3 kali lipat, enggak. Tetapi maksud saya Tuhan bisa menggunakan cara yang lain, hari yang lain, orang yang berbeda untuk memberkati kita. Amin. Amin. Saya percaya ketika kita memiliki mentalitas kelimpahan, maka percayalah, kita bisa menjadi saluran berkat untuk kemurahan hati. Dan ingat seperti yang tadi di dalam ratapan, ya, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Tuhan bisa memberkati saudara kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Jadi jangan pernah takut kekurangan. Katakan amin. Amin. Saya percaya nih, abis ini kemudian teman-teman, wah ya, mentalitas kemiskinannya hilang ya, sering menabur ini ya. Tapi jangan dibalik ya, saya nggak mau ini mentalitasnya berubah gini. Saya mau bermurah hati nih. Saya punya berkat nih. Saya mau kasih nih berkat saya kepada seseorang. Karena saya percaya pasti Tuhan bisa ganti 2 kali lipat. Itu bukan mentalitas kelimpahan. Ya, itu masih mentalitas kemiskinan. Kenapa? Karena saudara itu seperti apa ya? Seperti orang main judi ya. Tabur 100 nanti dapat 200. Tabur 1 juta nanti Tuhan dapat kasih 2 juta. Itu bukan itu. Ya. Tetapi maksud saya ya, biarlah kita memiliki kasih yang nggak pernah hitung-hitungan, yang kalau memang Tuhan gerakkan, suruh untuk kita menabur, kita jangan hambat. Ya, apa yang kita punya, berikan semuanya. Jangan pernah takut. Amin? Siap? Amin. Wah, saya percaya ini mukanya udah siap-siap semua nih. Oke, berikutnya adalah menerapkan kemurahan hati. Nah, ini cerita dari, nanti kita akan baca ya di dalam Lukas. Kita baca dulu deh sebelum kita masuk poinnya ya. Itu di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 30 sampai 35 ya, tentang orang Samaria. Ya. Ada yang bisa bacakan? Sama-sama. Lukas pasal yang ke 10 ayat yang ke 30 sampai 35. Perikop di atas orang Samaria yang murah hati. Ya. Ayat 30.
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Ya. Jadi konteks perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35 ya, itu adalah kalau teman-teman baca yang di atasnya, Yesus tentang bicara kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu di ayat 27, dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Nah, konteks inilah yang sedang Tuhan jelaskan tentang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia keluarkan perumpamaan ini ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Bagaimana sih kita menerapkan kemurahan hati itu ya? Kita harus mencintai kemurahan hati. Orang Samaria itu adalah musuh daripada orang Yahudi atau orang Ibrani gitu ya. Kenapa? Karena mereka orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang kawin campur, makanya mereka dipisahkan gitu ya. Mereka dimusuhi, dianggap tidak layak sebagai bangsa Yahudi. Nah, tetapi yang luar biasa adalah begini. Ketika ada seseorang, memang tidak dijelaskan siapa yang dirampok ini, apakah dia orang Yahudi atau tidak gitu ya, tetapi saya ini menurut pendapat saya kemungkinan besar adalah orang Yahudi gitu ya kan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ketika ada orang yang dirampok ini tergeletak di jalan ya, yang pertama lewat itu adalah seorang imam. Dia cuma lihat doang, nggak ditolongin, nggak diapa-apain. Begitu juga yang kedua, orang Lewi, orang Yahudi juga. Dia datang cuma lewat dari seberangnya aja. Tetapi ketika orang Samaria ini datang, ya, dia bukan hanya menolong, tetapi dia juga mengangkat ke atas keledainya, dibawa ke penginapan, dikasih minyak dan anggur, bahkan orang penginapannya dititipin uang, suruh dirawat, kalau kurang nanti saya tambahin. Nah, inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita tentang kemurahan hati. Yang pertama adalah, biarlah kita mencintai kemurahan hati. Orang Samaria ini bisa saja dia menjauh, dia bilang, oh ini kan musuh saya. Ini kan orang yang ya saya juga nggak berhak lah nolong, saya kan orang yang dianggap nggak layak juga. Tetapi perhatikan, orang Samaria ini tertarik untuk mendekati orang yang terlukai. Sementara orang Lewi bahkan imam terdorong untuk menjauhi. Yang kedua adalah menerapkan kemurahan hati, bertindak dengan tepat. Nah, bertindak dengan tepat, yuk di dalam kehidupan kita, perhatikan baik-baik. Sebelum kita bermurah hati atau ingin memberkati, lebih baik kita berdoa dulu. Tanya Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Tidak semua orang yang sedang dalam konteks tanda petik kesusahan, kemudian kita harus menolong. Tidak semua seperti itu. Karena apa yang saya pelajari, saya juga seperti ini. Ini ada kesaksian juga. Ada seseorang, teman saya, ini orangnya memang luar biasa, murah hati banget. Satu ketika ada seorang jemaat, dia datang
ke gereja karena dia di sekretariat gereja. Kemudian dia curhat bahwa dia sedang mengalami kesulitan untuk keuangan. Teman saya, karena saya tahu orang yang bermurah hati sekali, dia cepat menolong, dia kasih uang, dia kasih uang, dia kasih uang. Akhirnya jadi satu kebiasaan ibu ini, kalau dia mengalami kesulitan, khususnya keuangan, dia akan datang ke gereja temuin teman saya, karena dia tahu teman saya pasti akan kasih uang. Nah, satu ketika teman saya butuh uang. Waktu dia butuh uang, dia bingung. Aduh, saya perlu uang nih, mendesak gitu. Nah, akhirnya dia ingat bahwa ibu ini kalau di total pinjam uang yang sudah dia berikan itu, ya, itu totalnya cukup besar. Nah, satu ketika akhirnya dia coba tagih ke ibu ini dengan cara baik-baik. Bu, saya minta tolong dong, saya lagi perlu uang nih. Ibu bisa nggak bayar hutang yang kemarin itu? Ya, segini dulu. Akhirnya karena sering ditagih sama teman saya, ibu ini akhirnya jadi nggak enak. Dan apa yang terjadi? Ibu ini tidak pergi ke gereja lagi. Kenapa? Karena dia malu, karena dia takut ditagih. Nah, akhirnya waktu teman saya ini sharing ke saya bilang ini, kita waktu mau memberi, perhatikan baik-baik. Tanya Roh Kudus. Ya, kita jangan karena kasihan kemudian kita kasih. Ada kalanya Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang proses orang ini, ya. Dan jangan kemudian kita ngambil jalan pintas gitu loh. Makanya itu sebabnya dalam menolong atau kita dalam mau memberikan kemurahan hati, kita harus tanya Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Saya bilang ke teman saya, lebih baik kamu jangan pinjam uang, kamu kasih aja kalau mau kasih. Ya, jadi bertindaklah dengan tepat. Ya, kebutuhan yang sedang eksis yang dihadapi oleh orang yang terluka itu adalah pertolongan. Nah, itu sebabnya orang Samaria itu menolong, ya, untuk membantu orang yang terluka itu. Yang dia lakukan pertama memberikan minyak ya untuk mengobati lukanya, ya. Dia nggak kasih uang, kemudian ditinggalkan begitu saja, dia tolong. Kemudian karena orang ini tergeletak tidak bisa berjalan, dia angkat ke atas keledainya. Dia titipkan karena dia juga mungkin dalam perjalanan, tidak bisa merawat, dia berikan uang untuk orang penginapan ini merawatnya. Nah, baiklah kita bertindak dengan tepat untuk kemurahan hati. Jangan sampai kita salah dalam bertindak. Akibatnya fatal, seperti kesaksian saya tadi, teman saya. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, menerapkan kemurahan hati, berjalan dengan kerendahan hati. Orang yang murah hati itu tidak pernah merasa dirinya murah hati. Jangan kita bermurah hati karena satu tujuan atau motivasi kita ingin dipuji, ingin orang tahu, ingin kita kemudian merasa wah kita hebat. Tidak. Orang yang berjalan dengan kerendahan hati itu adalah orang yang murah hati. Orang yang tidak akan pernah menonjolkan diri. Ya. Nah, yang terakhir, dampak dari kemurahan hati adalah hidup di dalam kemurahan Tuhan. Orang yang murah hati, dampaknya dalam kehidupan adalah ketika kita mempraktikkan kemurahan hati sebagai sebuah kebiasaan atau habit dalam hidup kita, maka saya percaya kemurahan Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Hidup kita penuh dengan kelimpahan. Kelimpahan ini bukan bicara materi, ya bisa juga ke materi, tapi saya tidak fokus ke materi. Kelimpahan itu bicara damai sejahtera, sukacita. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang murah hati. Karena apa teman-teman? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kalau kita mau mengalami kemurahan hati, kemurahan dari Tuhan, kasih Tuhan, yuk tetap hidup dalam kemurahan Tuhan. Yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah. Terakhir, kita baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanan, minuman itu akan habis. Tidak pernah bisa memuaskan. Betul? Tapi yang namanya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, wah, inilah bicara tentang kerajaan Allah. Jadi ketika kita bermurah hati, perhatikan baik-baik, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam orang-orang sekitar kita. Bukan hanya kita saja yang merasakan damai sejahtera, tapi orang yang kita layani akan merasakan damai sejahtera, orang yang kita layani Kelihatannya kena itu mati sebabnya ya? Putus kemurahan ya? hati Oke. oleh kekuatan kita. Kemurahan hati hanya bisa dibangun. Kemurahan hati tidak bisa dibangun oleh kekuatan kita. Kemurahan hati hanya bisa dibangun oleh Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya hadirkan terus Yesus Kelihatannya ada Kristus, kasih Yesus gangguan dalam Pak. hidup Ya. kita. Tuhan kepada orang-orang yang keadaannya menyedihkan. Oke, mungkin nggak stabil ya, beberapa hari ini memang nggak stabil nih jaringan internet di tempat saya. Enggak apa-apa. Oke, saya berhenti di sini. Kalau memang ada pertanyaan yang Itu saya memberikan tanggapan aja Pak. Itu memang seringkali kita itu diajar kepada Tuhan, diajar oleh Tuhan. ditanyakan, silakan. Iya. Tuhan Yesus. Apa? Ya. Mungkin share-nya di unshare dulu Pak. Oh ya, stop. Sorry. Ya. Ya. Nah, Pak, cuman mau sedikit ngasih komen. Kita ini seringkali anak-anak Tuhan ini diajar untuk dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, belajar untuk ya saya cuman ada satu pengalaman kecil saja. Tapi setiap ada pengalaman-pengalaman kecil dengan Tuhan itu, kita itu diajar untuk seperti dikatakan, oh aku ada di sini. Tuhan adalah Allah Immanuel dan selalu seperti tadi pengalaman yang diceritakan oleh Pak Kristanto ya. Saya ada satu pengalaman kecil pada satu saat itu saya drive di freeway tapi di bagian yang bukan yang jalur cepat ya. Itu terus ada lampu merah itu saya berhenti gitu. Saya lihat dari sebelah agak jauh gitu ada orang yang minta begitu. Terus seperti digerakkan oleh Tuhan kasih gitu. Tapi karena saya jauh dan di jalur yang lain ya, itu jalur lambatnya itu ada 3 jalur ya. Jadi saya enggak dekat situ. Jadi saya terus jalan aja ya. Tapi waktu jalan itu ada teguran dari Tuhan. Kamu harus kasih. Kamu harus kasih gitu. Jadi kemudian karena saya itu kan di freeway ya. Freeway itu jalur bebas hambatan. Jadi waktu jalan itu jauh sekali itu harus ada suara itu yang mengatakan kamu harus kasih. Saya sampai sudah jauh gitu selalu saya cari putaran kembali kan. Kalau di jalur bebas hambatan itu agak jauh ya. Jadi harus masuk di bawah kolong jembatan gitu putar balik gitu. Nah, putar baliknya itu juga tidak boleh langsung cepat-cepat muter lagi karena belum tentu sudah sampai kan. Mesti sampai agak jauh begitu. Sampai akhirnya betul-betul saya kasih. Terus baru tenang. Nah, itu saya cuma share ini ya, pengalaman-pengalaman kecil ini kepada adik-adik. Adik-adik akan juga mengalami itu. Kalau Tuhan mau deal dengan Anda, Tuhan itu akan berkata kepada adik-adik itu hal-hal yang kecil demikian. Dan kalau itu suara hati itu mengatakan demikian, harus kita taat. Kemarin kita belajar, kalau kita taat, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya lebih lagi kan? Betul? Ya. Ya, Betul. jadi kalau kita
kalau kita tekan itu suara, ya biarlah gitu. Nanti akan ada apa? Ada akibatnya karena loh, jadi kita tuh harus kembali, kan harus seperti tadi itu, seperti mungkin Pak Kristianto tadi juga agak malu juga, mungkin harus kembali ke tempat yang ibu yang tadi didatangi, harus ngasihkan itu sumbangannya itu, tapi kita harus ikuti itu. Kalau Tuhan mengatakan demikian, kita harus ikuti. Nah, kita ini selalu di dalam tindakan-tindakan kita itu, kita harus belajar untuk mendengar suara Tuhan. Adik-adik mau mendengar suara Tuhan? Mau nggak? Mau ya? Mau. Dan kalau kita mau mendengar suara Tuhan, apa tadi pelajaran apa yang kita dapat kemarin dari Ibu Kristina? Harus Ketaatan. harus taat. Kalau kita taat, kita akan menerima pesan selanjutnya ya. Begitu kalau kita lihat pelajaran yang misalkan dari kehidupan daripada Abraham kan dari tanah Ur Kasdim itu dikasih tahu kamu harus pergi itu, yang akan kutunjukkan. Mau kemana? Seluruh keluarga diboyong itu kan, waktu itu seluruh keluarga diboyong, lalu ditanya mungkin sama Sarah atau sama siapa, ditanya mau kemana? Oh nanti Tuhan kasih tahu mau kemana gitu. Nah coba bayangkan saudara, kalau keluar dari Singkawang gini, coba keluar aja berangkat gitu, mau kemana? Mau kemana Bu? Mau kemana Dek gitu? Nanti saya tunggu sampai Tuhan kasih tahu nih. Lalu ya, nah itu iman yang sedemikian itulah yang kita harus. Nah itu kalau kita taat, itu akan dikasih tahu lebih lanjut gitu ya. Sesuatu yang indah ya. Tapi ya memang harus taat. Mau enggak taat? Mau enggak? Mau. Mau ya, kita mau taat karena kalau kita taat maka akan kita bisa melangkah selangkah demi selangkah terus gitu ya. Kita akan maju di dalam kehidupan kita dan Tuhan memimpin gitu. Tadi seperti kata tadi firman Tuhan di dalam apa? Lamentation tadi atau Ratapan 3 ayat 22-23 tadi. Kasih karunia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Tiap pagi itu selalu baru, tidak ada yang lama ya saudara-saudara. Tapi tiap hari itu ada sesuatu yang baru. Yuk kita berdoa. Ada yang mau share nggak? Kalau mau share boleh loh. Waktunya masih ada. Nggak ada. Nggak ada. Yuk kita berdoa. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pelajaran kami ya Tuhan. Kami telah menyelesaikan setiap pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Kristianto ya Tuhan. Ini adalah suatu pembelajaran yang dalam untuk kami Tuhan. Untuk betapa kami mempunyai hati yang selalu memiliki kemurahan hati dan keadilan ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran ini Tuhan menjadi suatu pelajaran yang tertanam di dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar kami pergunakan dalam masa pelayanan kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengakhiri setiap pelajaran hari ini. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan kalau mau ke restroom atau apa sebentar, ada pelajaran dari Pak Yusak Kang, itu masih ada beberapa menit waktunya di sini. 8.50 saat ini, Anda jam berapa di sana? 8.50 ya? Jam 8.50 Pak. Ya, oke, silakan, masih ada waktu 10 menit. Silakan kalau mau ke